Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan tata cara bagaimana memisahkan dua orang yang bersama. Jadi dalam memisahkan dua orang yang bersama di sini yang dimaksud adalah memisahkan orang yang ketika bersama itu menimbulkan mudarat, yang ketika bersama itu selalu berada di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kalau memisahkan pasangan yang sah, yang halal, yang benar di jalan Allah, maka amalan ini tidak bisa digunakan karena akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, namun sebelum saya melanjutkan pembahasan kali ini, bagi sahabat-sahabat yang masih belum mensubscribe channel saya, mohon untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng. Mari kita mulai pembahasan kita mengenai tentang bagaimana cara memisahkan dua orang yang bersama dalam ketidakridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bersama yang bisa menyebabkan salah satunya akan menjadi tidak baik atau akan berada di dalam murka Allah. Di sini diambil dari kitab Mamba'u Ushulil Hikmah halaman 43 mengenai tentang fadilah Asma Birhatiyah yang nomor ke-24, di mana Asma Birhatiyah yang ke-24 ini bunyinya adalah Syamhahirin. Jadi Syamhahirin ini ala wazni Jibril atau ala wazni Jabrail. Wa maknahu bil arabiyati ya qadiru. Makna daripada Syamhahirin ini menggunakan ha, kalau sebelumnya adalah Samhahirin itu menggunakan kha, kemudian ini Syamhahirin yaitu menggunakan ha. Jadi wazannya ini adalah sama. Wa maknahu bil arabiyati ya qadiru, ya qadiru, wa qila ya kafi, ya aziz, ya jabbar. Jadi banyak pengertiannya atau banyak maknanya di dalam kalau dikembalikan ke dalam bahasa Arab. Wa min khawasihi, termasuk dari rahasia khawas atau fadilah atau kegunaan daripada asma yang ke-24 ini, annaman katabahu mi'ata marratin ma'a qawlihi ta'ala wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menulis asma Samhahirin sebanyak 100 kali, diikuti dengan ayat wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah, kemudian wa ismail mujtama'aini, dua nama orang yang bersama atau yang berkumpul. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa asma ini untuk memisahkan dua orang yang bersama dalam ketidakridhaan Allah atau bersama dalam kesalahan. Maka tulislah dua nama orang yang bersama tersebut ala ma la yardallah. Jadi dua nama orang yang bersama di dalam ketidakridhaan Allah atau di dalam murka Allah. Fa innahu yahsulu bainahuma al-adawatu, maka orang yang ditulis namanya yang asalnya bersama ini akan menjadi musuh, sehingga keduanya akan saling bermusuhan. Wa yatabaghadani tabaghudan syadid, maka kedua orang namanya yang sudah ditulis tadi
akan menjadi musuh yang sangat besar. Artinya dia itu akan menjadi musuh yang benar-benar bermusuhan, sehingga tidak nanggung-nanggung musuhnya. Jadi benar-benar menjadi orang-orang yang saling bermusuhan. Jadi tabawudon ini ala wazni tafa'ala. Jadi dengan wazan tafa'ala itu lil musyarakati bainasnaini, yaitu saling, mempunyai makna saling. Sehingga orang-orang yang ditulis namanya, dua orang yang ditulis namanya dengan tata cara tadi, yaitu menulis asma'nya sebanyak 100 kali, kemudian diikuti ayat wal qaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, kemudian tulis dua namanya, dua nama orang yang bersama. Maka dengan seperti itu, orang-orang tadi yang ditulis namanya akan menjadi musuh yang sangat nyata. Terus setelah ditulis bagaimana? Setelah ditulis maka kertasnya itu ditaruh. Kemudian tata cara yang pertama adalah bisa dihanyutkan ke sungai, bisa saja itu dibuang ke laut, dan ada juga yang biasanya dibuat untuk salah satu orang tersebut, atau dibawakan, caranya dibawa oleh salah satu keduanya. Itu juga bisa menggunakan cara seperti itu. Tapi kalau menggunakan cara yang ketiga ini sangat sulit. Makanya kebanyakan para ahli ilmu hikmah ini untuk bisa memisahkan dua orang yang bersama dalam ketidakridhoan Allah, makanya kadang-kadang dibuang ke air yang mengalir, atau di sungai, atau dibuang ke laut. Itu adalah fadilah yang pertama. Kemudian wa idza aradta an ta'lama halil arwahu hadarat ilaika fi ayyi amalin minal a'mal. Ketika kalian ingin mengetahui sebuah khodam itu hadir ketika kita melakukan sesuatu dari aurat atau dari amalan-amalan yang lain, apakah khodamnya itu sudah hadir atau tidak, atau khodamnya itu sudah bersama dengan kita atau tidak, maka lakukanlah ini. Fadhkur samhahirin mi'ata marratin, maka wiridkan lafaz atau asma samhahirin syamhahirin mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Tsummakul, kemudian setelah mendapat bacaannya 100 kali, maka berdoalah. In kuntum hadartum ayyatuhal arwahu fa'aruni min su'ai nurikum fa innahu yakhruju nurun. Maka setelah kita berdoa in kuntum hadartum ayyatuhal arwah fa'aruni min su'ai nurikum, ini doanya. Maka ketika kita sudah membaca doa ini, fa innahu yakhruju nurun kasu'is samsi, maka pada waktu itu akan datang sebuah cahaya sebagaimana cahaya sinar matahari di pagi hari. Jadi jikalau sahabat-sahabat ingin mengetahui apakah sahabat ketika sahabat mengamalkan amalan-amalan seperti amalan yang bisa mendatangkan khodam, atau amalan-amalan apa saja yang bisa menyebabkan khodam itu bersampingan dengan kita, atau bersama dengan kita, atau merasuki kita, maka jikalau ingin mengetahuinya apakah yang sahabat-sahabat lakukan itu sudah berkhodam atau tidak, maka bacalah syamhahirin ini sebanyak 100 kali. Kemudian dengan doanya yang saya sebutkan tadi, insya Allah pada waktu itu akan datang sebuah sinar sebagaimana sinar matahari di waktu pagi. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, inilah fadilah dari Asma Berhadiyah yang ke-24. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum.
Selamat berjumpa lagi di video berikutnya. Akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.